Nah, di Squid Game Season 2 kali ini, si Gi-hun kembali berpartisipasi di dalam game setelah ia memenangkan Squid Game 3 tahun yang lalu. Nah, di season kali ini sebenarnya si Gi-hun ikut bukan untuk menang guys, akan tetapi berniat untuk mengungkap di manakah pulau Squid Game dan menghentikan kekejaman permainan bertahan hidup tersebut. Dan Mimin sarankan sebelum kita lanjutkan ke ceritanya untuk menonton season 1 dulu biar ceritanya nyambung guys. Karena channel Mimin masih baru dan belum sempat ngerekap season 1-nya, ya Mimin sarankan ke channel sebelah dulu. Ya udah kalau gitu tanpa berlama-lama jangan lupa subscribe, like, komen, dan mari kita gaskan aja ke alur ceritanya. Pada awal film, kita kembali ke ingatan momen saat Gi-hun batal pergi ke Amerika karena ia ingin membalas orang-orang yang bertanggung jawab atas permainan Squid Game. Setelah itu, Gi-hun berhasil mengeluarkan alat pelacak yang terpasang di dalam telinganya sejak ia pulang dari arena Squid Game. Dengan chip ini, wajar saja frontman mengklaim bahwa ia bisa mengetahui lokasi Gi-hun. Sementara itu, Juno akhirnya sadar dari koma. Saat baru sadar, Juno sempat teringat momen saat ia ditembak oleh frontman, sang pengawas Squid Game yang juga merupakan kakak kandungnya sendiri. Nah, 2 tahun kemudian, Juno beralih profesi dari detektif kepolisian menjadi polisi tukang tilang. Meskipun begitu, Juno masih bertekad untuk membuktikan keberadaan Squid Game. Lantas pada suatu ketika Juno mengobrol dengan mantan rekannya. Di sini terungkap bahwa Juno gagal mengirimkan foto bukti permainan Squid Game. Sehingga itulah sebabnya kepolisian tidak mempercayai keterangan Juno. Di sisi lain, si Gi-hun kini memiliki usaha motel. Adapun modal usahanya ini berasal dari uang 45,6 miliar won yang sebelumnya diperoleh Gi-hun dari hasil memenangkan Squid Game. Nah, setelah itu Gi-hun berbicara dengan rekan barunya bernama Kim yang merupakan bos perusahaan modal. Ternyata selama 2 tahun terakhir Gi-hun membayar Kim untuk mencari perekrut peserta Squid Game yang kita sebut saja dengan panggilan Gongyu. Mengingat bulan ini menjadi masa-masa Gongyu merekrut peserta, Gi-hun akhirnya memerintahkan Kim untuk lebih ekstra dalam mencarinya. Tak lama kemudian, Kim memberitahu para anak buahnya bahwa Gi-hun akan memberikan 500 juta won bagi siapapun yang bisa menemukan Gongyu. Begitu mendengar hal ini, para anak buah Kim langsung sangat bersemangat untuk mencari Gongyu. Nah, pada keesokan harinya, Kim melakukan pembekalan agar para anak buahnya semakin memahami ciri-ciri dari Gongyu. Demi mempercepat pencarian, Kim pun membagi anak buahnya menjadi beberapa regu. Setelah itu, proses pencarian Gongyu akhirnya dimulai. Mereka pun akhirnya menargetkan semua stasiun kereta bawah tanah di kota setempat. Karena si Gi-hun mengingat di tempat itulah Gongyu memberikan kartu undangan untuk para calon peserta. Nah, di waktu bersamaan Juno bekerja sama dengan seorang nelayan bernama Park, yang tentunya untuk mencari pulau misterius yang menjadi arena permainan Squid Game. Nah, ternyata Park adalah seorang yang menyelamatkan Juno usai ia terjatuh ke laut akibat ditembak oleh frontman alias kakaknya sendiri. Seiring berjalannya waktu, pencarian pulau misterius pun tidak membuahkan hasil. Karena sudah capek kesana kemari dan tidak mendapatkan pulau tersebut, akhirnya Juno mengakhiri kerjasamanya dengan Park sambil mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan hidupnya. Kembali ke kelompok Kim, ia akhirnya berhasil menemukan Gongyu saat menjalankan tugasnya. Begitu mengetahui hal ini, Gi-hun memerintahkan Kim dan temannya yaitu Woo-sok untuk terus membuntuti Gongyu sampai Gi-hun bisa menyusul mereka. Di tengah jalan, si Gi-hun malah kena tilang. Begitu Juno mengetahui kalau pria yang ditilang tadi adalah Gi-hun, Juno pun langsung berusaha melacak lokasinya. Nah, saat si Kim masih membuntuti Gongyu mengadakan permainan bersama para gelandangan di taman.
Di sini Gong Yu memberikan pilihan, apakah mereka mau memilih lotre berhadiah uang berjumlah besar atau memilih roti untuk mengatasi rasa lapar mereka. Singkat cerita, semua gelandangan lebih memilih lotre daripada roti. Melihat gelandangan lebih mementingkan uang daripada kondisi tubuh mereka, Gong Yu akhirnya marah dan menginjak-injak semua roti tersebut. Nah, selang beberapa jam, Gong Yu berhasil melumpuhkan Kim dan juga Wusok saat mereka hendak menangkapnya tanpa seizin Gi-hun. Tak lama kemudian, Gong Yu menyekap Kim dan juga Wusok di sebuah tempat pilihannya. Sebagai hukuman atas perbuatan mereka, Gong Yu memerintahkan keduanya untuk memainkan permainan batu gunting kertas di mana yang kalah akan ditembak mati. Di saat bersamaan, Gong Yu juga memainkan permainan keberuntungan yaitu roulette Rusia untuk membunuh pemain yang kalah. Singkat cerita, Gong Yu akhirnya menembak mati Kim. Di sisi lain, Gi-hun akhirnya pulang ke motelnya usai gagal menemukan Kim dan juga Wusok. Sesampai di tujuan, Gi-hun terkejut melihat Gong Yu sudah menunggunya sejak tadi. Gi-hun lalu beradu mulut dengan Gong Yu soal kekejaman Squid Game yang menewaskan banyak orang. Dalam kesempatan yang sama, Gong Yu membeberkan masa lalunya sebagai petugas yang mengeksekusi peserta sebelum ia akhirnya naik pangkat menjadi perekrut. Gong Yu juga mengakui bahwa ia telah membunuh ayahnya sendiri yang saat itu menjadi peserta. Di sana, Gi-hun akhirnya meminta dipertemukan dengan atasan Gong Yu. Namun Gong Yu hanya akan menyetujui permintaan Gi-hun jika Gi-hun bisa mengalahkannya dalam permainan roulette Rusia. Singkat cerita, Gi-hun dan Gong Yu bermain roulette Rusia dengan adil demi menjaga kehormatan mereka. Di puncak situasi maut ini, Gong Yu akhirnya tewas karena ia kalah beruntung dengan Gi-hun. Nah, di waktu bersamaan, Juno berhasil menemukan lokasi motel Gi-hun. Ia pun langsung memasukinya begitu mendengar suara tembakan. Lantas dalam perjalanannya, Juno tak sengaja menemukan Wusok yang ditahan di salah satu kamar motel. Tak lama kemudian, Juno pun berhasil menemukan Gi-hun. Lalu saat akan menangkap Gi-hun atas dugaan pembunuhan, Juno berhasil dilumpuhkan oleh Wusok yang baru saja bebas. Selang beberapa menit, Juno pun terbangun dalam keadaan ditahan oleh Gi-hun. Lalu Juno berhasil mengingatkan bahwa mereka pernah bertemu di depan rumah Gi-hun dan juga di Pulau Squid Game saat Juno menyamar menjadi petugas. Nah, di sana si Gi-hun mengklarifikasi bahwa Gong Yu lah yang menembak dirinya sendiri karena kalah dalam permainan roulette Rusia. Gi-hun juga tak lupa mengungkapkan bahwa Gong Yu adalah perekrut peserta Squid Game. Nah, setelah itu Gi-hun mengakui bahwa ia bertekad untuk menghentikan Squid Game. Dan sebagai langkah awal, Gi-hun akan menemui atasan Gong Yu yang tak lain dan tak bukan adalah frontman. Di sana, Juno merahasiakan identitas frontman sebagai kakaknya demi menghindari masalah. Sesaat kemudian, Gi-hun mengajak Juno dan Wusok untuk melihat uang kemenangan Squid Game miliknya yang masih tersisa banyak. Gi-hun lalu berjanji akan memberi uang itu jika mereka mau membantunya. Namun pada akhirnya, Juno mau membantu misi Gi-hun karena Gi-hun tidak berniat membunuh frontman. Juno juga mengambil keputusan ini karena ia menentang keras permainan Squid Game. Nah, setelah itu Wusok pun bergabung agar ia bisa membalas kematian Kim. Tak lama berselang, Gi-hun pun menunjukkan bahwa ia memiliki banyak senjata api yang sudah dipersiapkan untuk melancarkan misinya. Atas permintaan Gi-hun, Wusok akan berencana merekrut orang-orang yang ahli menembak untuk dijadikan pasukan Gi-hun. Adapun Gi-hun meminta Juno untuk mundur dari pekerjaannya jika ia serius ingin membantunya. Nah, sementara itu kita diperlihatkan oleh seorang perempuan bernama Noeul. Karena Mimin tidak tahu cara pengucapannya, kita panggil saja dengan sebutan Nool. Nah, si Nool ini berprofesi sebagai badut kelinci di sebuah wahana. Di tengah-tengah kesibukannya, Nool sedang mencari anaknya yang tertinggal di Korea Utara. Kita pun baru mengetahui kalau Nool adalah pembelot Korea Utara yang kemudian kabur ke Korea Selatan usai ia menembak atasannya.
Lantas pada suatu ketika Nool mendapatkan kartu undangan dari Squid Game. Dan ternyata si Nool tertarik dengan undangan tersebut karena suatu alasan. Oke guys, kita kembali ke Gi-hun. Nah, si Gi-hun menyewa dokter gigi untuk memasang gigi palsu yang dibekali chip pelacak agar si Juno bisa menemukannya saat ia dibawa ke arena Squid Game. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Woo-seok berhasil membentuk pasukan Gi-hun. Saat menyaksikan mereka berlatih di ruang rahasia motelnya, Gi-hun menunjuk Juno sebagai komandan pasukan. Nah, ternyata pasukan ini akan bertugas mengawal Gi-hun saat nanti ia bertemu dengan frontman di sebuah klub malam. Adapun Gi-hun bisa mengetahui lokasi klub tersebut berkat kartu undangan milik Gong Yoo yang berhasil ia amankan. Nah, singkat cerita, akhirnya Gi-hun masuk ke dalam klub malam tersebut bersama Woo-seok. Sementara Juno dan pasukannya bersiaga di luar sambil memantau lokasi Gi-hun melalui chip. Ketika berada di dalam lokasi, Woo-seok dilumpuhkan oleh petugas bertopeng dari Squid Game. Rekan petugas lalu membawa Gi-hun masuk ke sebuah mobil yang akan menjadi tempat berkomunikasi dengan frontman. Lantas saat membuntuti mobil Squid Game, mobil Juno maupun mobil pasukan terkena serangan dari petugas Squid Game. Di tengah-tengah situasi ini, Gi-hun akhirnya bisa berbicara dengan frontman melalui telepon khusus. Gi-hun lalu mengungkit kejahatan Squid Game yang memperdaya orang-orang dengan krisis keuangan agar mereka mau menjadi peserta. Gi-hun pun menyoroti sikap buruk pencipta dan penonton Squid Game yang menganggap aksi pertaruhan nyawa peserta sebagai hiburan. Sebagai pengawas Squid Game, frontman tidak merasa bersalah atas kejahatannya ini. Karena di matanya, semua peserta Squid Game adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki masa depan. Apalagi mereka semua juga berpartisipasi atas kehendaknya sendiri. Inilah sebabnya frontman menolak tuntutan Gi-hun untuk menghentikan Squid Game. Namun sebagai gantinya, frontman memenuhi permintaan Gi-hun untuk kembali bermain di dalam Squid Game agar penonton semakin terhibur. Nah, rupanya Gi-hun ingin kembali menjadi peserta demi meluncurkan misinya untuk menghentikan Squid Game. Setelah itu, frontman menyemprotkan gas penidur menandakan bahwa Gi-hun akan dibawa ke pulau Squid Game. Nah, dari kejadian ini kita baru mengetahui kalau pengemudi mobil Squid Game adalah frontman sendiri, guys. Sementara itu, Nool telah mendaftarkan dirinya di dalam Squid Game. Ternyata si Nool ini akan menjadi petugas bertopeng yang biasanya mengawal jalannya permainan atau mengeksekusi peserta. Nah, keesokan harinya Juno meyakini Gi-hun telah dibawa ke pulau arena Squid Game. Dan alhasil Juno kembali menggunakan kapal park agar bisa pergi ke pulau itu untuk menyelamatkan Gi-hun sambil menguak lokasi permainan. Di sana Juno menjalankan misi ini bersama dengan Woo-seok dan para pasukan Gi-hun. Saat kapal bergerak menuju pulau, Juno memberitahu hal penting kepada Park. Jadi Juno akan berusaha mencari Gi-hun dengan memanfaatkan alat pelacak lokasi pada gigi palsu Gi-hun. Selang beberapa jam, kapal akhirnya sampai di pulau yang diduga menjadi arena Squid Game. Nah, setelah itu Juno menyisir pulau dengan drone agar bisa menemukan lokasi permainan. Sedangkan Woo-seok dan pasukannya bergerak untuk mencari Gi-hun. Tak lama kemudian, alat pelacak Gi-hun menuntun Woo-seok ke seseorang pemancing ikan. Woo-seok pun terkejut menemukan alat pelacak tersebut terkubur bersama cacing umpan. Di sisi lain, si pemancing mengaku ia mendapatkan cacing umpan itu dari seorang pria asing. Mengetahui kejadian ini, Juno bisa menyimpulkan kalau petugas Squid Game telah mendeteksi alat pelacak Gi-hun. Berhubung hari ini akan ada badai, Juno dan teman-temannya pun memutuskan untuk kembali ke pelabuhan. Kini Juno akan memikirkan taktik baru untuk menyelamatkan Gi-hun dan menguak lokasi Squid Game. Oke guys, kita kembali ke Gi-hun. Nah, singkat cerita, akhirnya Gi-hun terbangun di dalam asrama peserta Squid Game. Selang beberapa menit, petugas bertopeng yang kita panggil saja dengan nama Staff akhirnya muncul di hadapan semua peserta. Selesai memberikan sebutan hangat, Staff mulai memberikan penjelasan soal Squid Game.
Jadi, Squid Game terdiri dari 6 permainan yang akan berlangsung selama 6 hari. Squid Game pun memiliki peserta sebanyak 456 orang yang sebagian terlilit hutang miliaran won. Itulah sebabnya mereka pun memutuskan untuk berpartisipasi karena hadiah uang tunai Squid Game yang berjumlah besar menjadi satu-satunya cara untuk membayar hutang mereka. Dalam kesempatan yang sama, staf menjelaskan bahwa mereka menggunakan topeng agar permainan bisa berjalan dengan adil dan rahasia. Selain itu, semua peserta dibawa ke lokasi dengan cara diculik demi menjaga keamanan permainan. Usai memaparkan sejumlah peraturan Squid Game, staf akhirnya meminta peserta untuk menandatangani formulir persetujuan permainan. Setelah proses tanda tangan selesai, seorang peserta bernama Subong menghampiri peserta lain bernama Myunggi. Ternyata Myunggi adalah seorang YouTuber terkenal yang telah menipu banyak orang agar mereka mau berinvestasi koin kripto. Dan ternyata Subong menjadi salah satu korban penipuan Myunggi. Dan ia bertekad akan terus menagih sampai Myunggi bisa mengembalikan uangnya. Seiring berjalannya waktu, peserta akhirnya menjalani sesi foto sebelum memulai permainan pertama. Gi-hun lalu tak sengaja bertemu dengan Jung Bae yang ternyata Jung Bae adalah teman lamanya. Sedangkan Subong sempat dikerumuni oleh banyak peserta ciwi-ciwi karena ternyata ia adalah mantan rapper populer dengan nama panggung Thanos. Nah, tak lama kemudian peserta akhirnya memasuki lapangan yang menjadi arena permainan pertama. Jadi permainan pertama ini bernama lampu hijau dan lampu merah. Menurut aturan, peserta diberikan batas waktu 5 menit untuk mencapai garis finish di ujung lapangan. Nah, tantangannya mereka hanya boleh bergerak selama boneka di lapangan mengucapkan ini artinya peserta harus berhenti jika boneka sudah mengucapkan kata-kata tersebut. Di tengah persiapan, Gi-hun baru mengetahui kalau gigi palsunya yang menjadi alat pelacak sudah dicabut oleh anggota Squid Game. Namun Gi-hun berusaha untuk tetap tenang agar ia bisa bermain dengan lancar. Nah, memasuki waktu permainan, Gi-hun berusaha meyakinkan semua peserta untuk mengikuti arahannya agar mereka bisa sampai garis finish dengan selamat. Namun semua peserta malah tidak mempercayai pernyataan Gi-hun meskipun Gi-hun sudah membeberkan 2 fakta penting, yaitu boneka di lapangan berfungsi sebagai alat pendeteksi gerakan dan peserta yang ketahuan bergerak sebelum waktunya maka akan ditembak mati oleh staf. Nah, setelah itu seorang peserta bernama Mina dieksekusi mati usai ia bergerak sebelum waktunya karena ia terganggu oleh tawon di lehernya. Kematian Mina seketika menciptakan kepanikan sehingga banyak orang yang nekat bergerak sebelum waktunya. Akibat kejadian ini puluhan orang akhirnya dieksekusi oleh staf. Kita pun baru mengetahui kalau ternyata Nool menjadi salah satu staf yang bertugas menembak mati peserta. Nool sempat terkejut saat baru mengetahui bahwa Gyeong-suk ikut bermain Squid Game. Nah, sebelum ia menjadi staf, Nool pernah menjenguk putri Gyeong-suk yang mengidap kanker darah. Nah, setelah itu semua pemain yang tersisa mengikuti arahan Gi-hun demi keselamatan mereka. Di sini pemain bergerak dalam formasi barisan sehingga pemain yang di depan bisa menutupi pemain yang di belakangnya yang tidak sengaja bergerak sebelum waktunya. Tak lama berselang, Subong mendorong pemain di depannya sampai terjatuh sehingga mereka pun akhirnya dieksekusi karena bergerak. Nah, singkat cerita, Gi-hun dan para pemain lainnya berhasil mencapai garis finish secara dramatis. Nah, di akhir permainan, Nool lalu mengeksekusi seorang peserta yang sudah mencapai garis finish karena kondisi fisik peserta itu sudah tidak memungkinkan untuk kembali bermain. Kejadian ini pun membuat Gi-hun terpukul karena sebelumnya ia telah mengambil resiko besar demi membantu peserta tersebut.
Usai permainan pertama, banyak peserta yang memohon ampun agar mereka tidak dieksekusi pada permainan berikutnya. Melihat kejadian ini, staf menasihati peserta agar mereka bisa memahami bahwa eksekusi mati menjadi hukuman untuk pelanggar aturan permainan. Dalam kesempatan yang sama, staf mengumumkan jumlah peserta yang lolos yaitu 365 orang, sedangkan 91 sisanya telah dieksekusi karena melakukan pelanggaran. Sesuai peraturan Squid Game, staf akan mengadakan pemungutan suara agar para peserta bisa memilih apakah mereka mau lanjut ataupun berhenti sekarang. Nah, jika mereka memilih berhenti, maka hadiah uang yang terkumpul sejauh ini akan dibagi rata untuk semua peserta. Dan sebagai catatan, untuk sementara hadiah uang yang terkumpul mencapai 9,1 miliar won. Sehingga setiap pemain akan mendapatkan 24 juta won jika mereka memilih untuk berhenti sekarang. Lantas di tengah pemungutan suara, Gi-hun membuka rahasia bahwa 3 tahun lalu dia telah bermain Squid Game dan menjadi pemenang tunggal di semua permainan. Gi-hun lalu mendesak semua pemain lainnya untuk memilih berhenti karena dengan pengalamannya, Gi-hun bisa memastikan jumlah peserta tewas akan semakin banyak. Namun para peserta justru semakin termotivasi untuk lanjut karena mereka bisa meminta tips dari Gi-hun. Lebih dari itu, mereka juga nekat lanjut karena mereka tergiur oleh total hadiah Squid Game senilai 45,6 miliar won yang akan dibagi rata jika mereka berhasil menaklukkan ke-6 permainan Squid Game. Di tengah jumlah suara yang seimbang, seorang pemain bernomor urut 1 yang menjadi penentu akhirnya memilih suara untuk lanjut. Dan alhasil mau tak mau kelompok yang memilih berhenti harus tetap ikut melanjutkan permainan. Di sini semua orang pun tidak mengetahui kalau sebenarnya pemain nomor urut 1 adalah frontman alias sang pengawas Squid Game. Sementara itu, para staf sibuk memindahkan tubuh para target eksekusi ke ruang operasi. Di sini, staf mengambil organ vital para peserta yang masih layak dijual. Karena tugas pengambilan inilah, para staf berusaha sebisa mungkin untuk tidak menembak organ vital yang akan diperdagangkan. Tak lama kemudian, staf melapor hasil tugas mereka kepada sang pengawas baru yang sementara kita sebut saja dengan nama Hisun. Di sini, staf hanya bisa mengamankan sedikit organ karena sebagian organ peserta sudah tak layak jual akibat terkena tembakan. Staf juga mengadukan pelanggaran Nool yang sengaja menembak seorang peserta yang sedang sekarat. Singkat cerita, Nool akhirnya dipanggil oleh Hisun akibat pelanggaran ini. Usai memberikan teguran keras, Hisun mengungkit hubungannya dengan Nool di mana mereka sudah saling mengenal sejak 7 tahun yang lalu. Nah, ternyata Nool bisa mempunyai kehidupan baru di Korea Selatan berkat bantuan dari Hisun. Lebih jauh lagi, Hisun juga membicarakan aksi Nool yang telah membunuh semua prajurit Korea Utara yang memburunya selama ia berusaha melarikan diri. Meskipun merasa berhutang budi, Nool tak mau mematuhi perintah Hisun. Alasannya, Nool menilai sosok Hisun sudah berbeda dengan Hisun yang ia kenal dulu. Beralih ke asrama, staf membagikan makanan kepada semua peserta di tengah waktu istirahat. Setelah itu, frontman yang menyamar sebagai peserta bernama Inho berbicara dengan Gi-hun. Di sini, Inho mengaku ia memberikan suara lanjut karena separuh jumlah peserta menunjukkan keinginan yang kuat untuk meneruskan permainan. Di sisi lain, Gi-hun menilai semua peserta yang tersisa akan pulang dengan selamat jika saja Inho memberikan suara berhenti. Perdebatan itu pun akhirnya berhasil dihentikan berhak peran dari Jungbae. Nah, setelah itu peserta termasuk Inho meminta tips kepada Gi-hun untuk permainan kedua. Berkaca dari pengalamannya, Gi-hun memberitahu bahwa permainan berikutnya adalah permainan individu yang mengharuskan peserta untuk mengukir permen gula sesuai bentuk yang ada dalam aturan. Gi-hun lalu menyarankan untuk memilih segitiga karena itu adalah bentuk yang paling mudah untuk diukir.
Di sisi lain, Subong kembali memarahi Myunggi. Karena akibat tertipu oleh Myunggi, Subong sampai kehilangan 500 juta won. Subong dan temannya lalu menghajar Myunggi untuk memberinya pelajaran. Melihat kejadian ini, Inho langsung maju untuk menertibkan keadaan. Dengan keahlian bela dirinya, Inho berhasil menghentikan Subong dan temannya itu dengan mudah. Nah, setelah itu akhirnya Inho mendapatkan banyak tepuk tangan atas aksi heroiknya. Nah, pada malam harinya, Gi-hun dan Inho saling meminta maaf karena sudah saling menyalahkan atas hasil pemungutan suara. Saat mulai akrab dengan Gi-hun, Inho menceritakan kehidupan pribadinya yang sengsara. Jadi ternyata istri Inho mengidap penyakit liver dalam keadaan hamil. Inho pun berusaha mencari uang dengan segala cara demi membiayai pengobatan sang istri. Namun ujungnya Inho malah kehilangan pekerjaan karena ia dianggap menerima uang suap. Inilah sebabnya Inho memilih melanjutkan permainan karena hadiah uang Squid Game menjadi satu-satunya solusi untuk menyelamatkan istri dan juga anaknya. Nah, keesokan harinya Myunggi ditemui oleh seorang peserta bernama Junhee. Nah, ternyata mereka pernah berpacaran sebelum mengikuti Squid Game. Kini Junhee sangat membenci Myunggi karena selain berusaha menipu Junhee, Myunggi ternyata menghamili Junhee dan tidak mau bertanggung jawab. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya peserta mulai bersiap menjalankan permainan kedua. Berbeda dengan era Gi-hun, permainan kedua adalah permainan regu yang tak berhubungan dengan mengukir permen gula. Karena hal itu, para peserta yang sebelumnya mempercayai informasi dari Gi-hun kini merasa ditipu. Tak lama berselang, para peserta diperintahkan untuk membentuk tim beranggotakan 5 orang. Dari sini Gi-hun sepakat untuk satu tim dengan Inho, Jungbae, dan Jaeho, yang mana 2 orang terakhir tadi adalah mantan marinir. Gi-hun lalu mengizinkan Junhee untuk menjadi anggota timnya karena ia simpati melihat kondisi Junhee yang sedang hamil. Begitu proses pembentukan tim selesai, peserta mendapatkan instruksi soal permainan kedua. Jadi di dalam permainan ini setiap tim akan berjalan menuju garis finish dalam keadaan kaki terikat dengan batas waktu 5 menit. Nah, tantangannya selama bergerak ke garis finish, tim harus bisa menyelesaikan 5 permainan tradisional yang masing-masing memiliki kesulitan tersendiri. Nah, setelah itu 2 tim mendapatkan giliran pertama untuk tampil. Mereka pun sebenarnya tidak mengalami hambatan saat mereka berjalan bersama dalam kaki terikat. Namun begitu memainkan permainan tradisional, mereka menghadapi kesulitan yang besar. Bahkan sampai ada orang tim yang buang air di tempat karena sangat takut waktunya akan habis. Melihat kejadian ini, Subong langsung mengkonsumsi narkoba simpanannya demi menghilangkan rasa cemas. Subong juga memberikan obat terlarang ini kepada rekan timnya yang juga seorang pecandu. Selang beberapa menit, tim Hyunju mendapatkan giliran untuk tampil. Tim ini sebenarnya dipandang buruk karena latar belakang Hyunju sebagai seorang transgender. Namun Hyunju mengajak timnya untuk percaya diri dan tampil sebaik mungkin. Nah, singkat cerita, tim Hyunju menjadi tim pertama yang memenangkan permainan kedua. Kemenangan ini pun sebenarnya tidak lepas dari kepemimpinan Hyunju yang sangat baik. Seiring berjalannya waktu, jumlah tim yang memenangkan permainan kedua ini terus bertambah. Meski begitu, tak sedikit pula tim yang dieksekusi karena gagal mencapai garis finish karena kehabisan waktu. Beberapa saat kemudian, tim Gi-hun menjadi satu dari 2 tim terakhir yang mendapat giliran bermain. Begitu mulai berjalan menuju garis finish, tim Gi-hun berusaha menyelesaikan ke-5 permainan secepat mungkin. Di sini Junhee, Jungbae, dan Daeho berhasil menuntaskan 3 permainan pertama. Setelah itu giliran Inho yang memainkan permainan yang keempat, di mana ia harus memutar gasing. Inho lalu kehilangan ketenangannya karena berulang kali gagal. Namun berkat nasihat dari Gi-hun, Inho bisa kembali fokus hingga akhirnya ia berhasil memutar gasing. Memasuki permainan tradisional kelima, Gi-hun harus bisa menendang Shegi sebanyak 5 kali.
Begitu Gihun berhasil, timnya langsung bergerak cepat menuju garis finish karena batas waktu semakin menipis. Dan alhasil tim Gihun akhirnya lolos di permainan kedua ini. Sedangkan tim lainnya dieksekusi karena gagal mencapai garis finish ketika waktu sudah habis. Seusai permainan kedua, Nool diserang oleh sesama staf tanpa sepengetahuan Hisun. Ternyata Nool mengalami kejadian ini karena ia membuat masalah dengan staf lain. Para pelaku akhirnya membebaskan Nool setelah puas memberinya pelajaran. Sementara di asrama, staf akhirnya mengumumkan hasil permainan kedua dari Squid Game. Dan rupanya pemain yang berhasil lolos berjumlah 255 orang. Sesuai aturan baru Squid Game, staf kembali mengadakan pemungutan suara agar peserta bisa memilih apakah mereka mau berhenti sekarang atau lanjut ke permainan berikutnya untuk meningkatkan jumlah hadiah uang yang terkumpul. Begitu pemungutan suara dimulai, terjadi perdebatan panas di antara peserta. Dalam situasi ini, Inho, Gihun, dan setiap peserta yang satu pemikiran mendesak semuanya untuk berhenti demi keselamatan bersama. Namun di sisi lain, tak sedikit peserta yang ingin meneruskan permainan. Alasannya 78 juta won masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar hutang-hutang mereka. Rata-rata hutang mereka itu mencapai ratusan juta won. Pada akhirnya mayoritas peserta memberikan suara lanjut sehingga peserta yang memberikan suara berhenti terpaksa harus kembali meneruskan permainan. Adapun sebagian peserta berniat untuk memberikan suara berhenti pada pemungutan setelah permainan ketiga nanti. Karena jika melihat uang tambahan yang terkumpul di setiap permainan, hasil bagi rata sesudah permainan ketiga diprediksi akan cukup untuk melunasi hutang mereka yang berkisar ratusan juta won. Setelah itu, Gihun dan Inho menyayangkan tindakan Jungbae yang memberikan suara lanjut. Namun Jungbae meluruskan bahwa ia terpaksa melakukan hal itu demi mendapatkan uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Jungbae akhirnya berjanji akan memberi suara berhenti pada pemungutan berikutnya. Karena ia yakin hasil bagi rata setelah permainan ketiga sudah cukup untuk melunasi hutangnya. Nah, di sisi lain, Hyunjoo menjelaskan alasan ia memilih lanjut saat mengobrol dengan timnya. Ternyata ia terlilit banyak hutang sejak ia menjalani kehidupan sebagai Lucinta Luna. Hyunjoo sebenarnya juga didiskriminasi teman-teman dan keluarganya sendiri sejak ia menyatakan keinginannya untuk berubah menjadi betina. Hyunjoo bahkan harus kehilangan pekerjaannya sebagai tentara karena alasan yang sama. Jika nanti berhasil membawa uang hadiah Squid Game, Hyunjoo berencana menggunakannya untuk melunasi hutang-hutangnya dan menuntaskan tahap operasi transgendernya. Lebih jauh lagi, Hyunjoo akan memanfaatkan uangnya untuk pindah ke Thailand agar ia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di waktu bersamaan, Subong kembali membuli Myunggi karena Myunggi memberikan suara berhenti sehingga ia dinilai tidak mau berusaha mengembalikan uang Subong dan para korban penipuan lainnya. Nah, setelah itu Subong akhirnya bersiap kembali menghajar Myunggi untuk membuatnya sadar. Namun Subong terpaksa membatalkan serangannya begitu Inho ada di dekatnya. Memasuki jam tidur, Gihun mencurahkan isi hatinya saat mengobrol dengan Jungbae. Jadi setelah mengamati situasi sejauh ini, Gihun menjadi bingung apakah ia bisa mensukseskan misinya untuk menghentikan Squid Game. Apalagi Gihun juga memiliki keinginan untuk keluar dari Squid Game beserta para peserta dalam kondisi selamat. Nah, keesokan harinya peserta diperintahkan naik ke panggung yang sudah disiapkan agar mereka bisa melakukan permainan ketiga yang berhubungan dengan membaur. Panggung ini pun akhirnya berputar sebagai tanda bahwa permainan sudah dimulai. Begitu panggung berhenti berputar, maka peserta berusaha membentuk kelompok dengan jumlah anggota yang sesuai dengan instruksi. Jika sudah membentuk kelompok, mereka memasuki ruangan yang berjumlah 50 unit sebagai bagian dari aturan.
Nah, saat semua ruangan terisi, tibalah waktunya bagi staf untuk mengeksekusi para peserta yang gagal memasuki ruangan. Memasuki ronde berikutnya, semua peserta baru menyadari kalau permainan ini memaksa mereka untuk mengkhianati anggota tim mereka sendiri. Akibatnya, tim yang tidak memiliki ikatan kuat akan mudah terpecah belah oleh permainan ini. Nah, setelah itu ada momen di mana staf mengeksekusi pemain yang sudah berada di dalam ruangan karena jumlah pemain di dalam ruangan itu tidak sesuai dengan aturan. Menjelang ronde final, jumlah peserta yang tersisa hanya tinggal 126 orang. Mengingat jumlah ruangan berjumlah 50 unit, Inho menduga jumlah peserta yang nanti diizinkan memasuki ruangan adalah 100 orang. Sehingga artinya peserta harus membentuk kelompok beranggotakan 2 orang. Begitu ronde final dimulai, dugaan Inho akhirnya terbukti benar. Jungbe dan Inho lalu memasuki sebuah ruangan yang sudah ditempati oleh seorang pemain. Mengingat penghuni ruangan dibatasi 2 orang, Inho akhirnya membunuh pemain itu demi memenuhi aturan. Sejak menyaksikan kejadian ini, Jungbe diam-diam mencurigai Inho sebagai orang yang jahat. Usai permainan ketiga berakhir, Myunggi berbicara dengan Junhee soal masalah hubungan mereka. Di sini Myunggi berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya jika nanti Junhee mau menggabungkan hadiah uangnya dengan Myunggi, tentunya untuk memulai kehidupan baru. Myunggi juga akan menggunakan uang gabungan ini untuk modal investasi terpercaya agar ia dan Junhee bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Junhee akhirnya menolak rencana Myunggi karena ia meyakini Myunggi sedang berusaha untuk menipunya lagi. Sementara itu, tim Gi-hun meyakini jumlah pemain yang memilih lanjut dan memilih berhenti kini menjadi seimbang, mengingat banyaknya jumlah pemain yang mati di dalam permainan ketiga ini. Adapun sekarang kubu pemain yang memilih lanjut disebut dengan tim O, sedangkan kubu pemain yang memilih berhenti disebut dengan tim X. Seperti sebelumnya, staf mengadakan pemilihan agar peserta bisa memilih berhenti dan membawa pulang hadiahnya atau melanjutkan permainan untuk memperbanyak hadiah. Singkat cerita, hasil pemilihan yang menunjukkan suara berhenti dan suara lanjut berjumlah seimbang. Karena hal itu, staf akan mengadakan pemilihan ulang pada esok hari. Di waktu bersamaan, Juno dan teman-temannya kembali melanjutkan misi pencarian Pulau Misterius Squid Game. Kali ini, Junho akan mempersempit area pencarian dengan cara menyisir pulau yang belum pernah ia telusuri. Lantas saat menggunakan drone untuk penyisiran, Juno tak sengaja menemukan sesuatu yang aneh di lokasi pulau incarannya. Sambil dipantau Wusok dari kapal Park, Juno bergerak menuju lokasi target bersama pasukan Gi-hun. Nah, sesampai di tujuan, Juno menemukan pintu ruangan bawah tanah yang dicurigai berhubungan dengan fasilitas Squid Game. Lantas begitu pintu dibuka, terjadi ledakan bom yang membahayakan nyawa anggota pasukan. Nah, akibat kejadian ini, satu anggota pasukan tewas, sedangkan satu anggota lainnya mengalami luka-luka. Sejak melihat bom tadi, Juno pun baru menyadari bahwa aksinya sudah diketahui oleh pengelola Squid Game. Sementara itu, Subong kembali membuli Myunggi saat mereka berada di toilet. Di sini terlihat bahwa Subong bergabung dalam tim O, sedangkan Myunggi bergabung dalam tim X. Subong lalu mengancam akan memotong jari Myunggi dan akan memberikan kepada Junhee jika Myunggi memilih berhenti pada pemungutan ulang esok hari. Marah karena Junhee dilibatkan, Myunggi akhirnya nekat bertarung melawan Subong. Perkelahian mereka pun memicu bentrokan antara tim O dan tim X di lokasi tersebut. Lantas saat akan membunuh Myunggi, Subong tiba-tiba berhenti bergerak karena lehernya tertusuk oleh garpu makan. Nah, setelah berhasil membunuh Subong dengan garpu, Myunggi langsung bersembunyi demi menghindari serangan musuh. Di waktu bersamaan, bentrokan tim X dan tim O semakin memanas.
Sementara staf penjaga toilet sengaja membiarkan kerusuhan berdarah itu. Alasannya tidak ada aturan yang melarang pembunuhan antar sesama peserta. Nah, tak lama kemudian asrama mendapatkan pengumuman bahwa ada 5 peserta yang tewas akibat kericuhan tadi. Dengan tewasnya 5 pemain tersebut, hadiah uang yang terkumpul kini bertambah menjadi 36,1 miliar won. Alhasil, jika dibagi rata, hadiah tiap peserta kini naik menjadi 380 juta won. Nah, setelah itu ada pengumuman baru bahwa lampu asrama akan dipadamkan pada 30 menit lagi. Teringat oleh pengalamannya dulu, Gi-hun bisa memastikan pemadaman ini sengaja dilakukan untuk memicu pertarungan antar dua kubu yang berlawanan. Gi-hun lalu menyuruh tim X untuk tetap waspada. Alasannya tim O pasti akan memanfaatkan pemadaman ini untuk membunuh tim lawan agar mereka bisa memperbanyak hadiah. Nah, kita beralih ke kapal Park. Seorang anggota pasukan yang kita sebut saja dengan nama Dong-shin memergoki Park mengutak-ngatik drone Juno. Saat ada celah, Park langsung membunuh Dong-shin dan membuang jasadnya ke laut, seolah-olah ia memiliki rencana jahat. Nah, selang beberapa detik Woo-seok menghampiri Park karena tadi ia sempat mendengar keributan. Park akhirnya berbohong dengan mengaku suara keributan tadi berasal dari gelombang yang menghantam bagian kapal. Nah, kita kembali ke asrama. Gi-hun mengajak tim X untuk berdiskusi soal pemadaman yang akan terjadi dalam hitungan menit. Jadi daripada fokus melawan tim O, Gi-hun mengajak tim X untuk memanfaatkan pemadaman ini untuk melancarkan misi utama Gi-hun, yaitu menghentikan Squid Game. Nah, menurut Gi-hun misi ini akan sukses jika tim X bisa merebut senjata staff lalu menggunakannya untuk menyingkirkan staff dan menangkap frontman. Di sisi lain, In-ho yang menjadi anggota tim X mendukung misi Gi-hun. Dan berkat keahlian dalam bersandiwara, In-ho bisa menutupi identitas aslinya sebagai frontman dari semua peserta termasuk Gi-hun sekalipun. Nah, beberapa menit kemudian lampu asrama akhirnya dipadamkan. Tim Ho kemudian langsung bergerak untuk membunuh para anggota tim X. Nah, sesuai taktik Gi-hun, beberapa anggota tim X sengaja dibiarkan tewas untuk melancarkan misi utama. Gi-hun sebelumnya juga memastikan pertarungan ini tak akan dibiarkan terlalu lama. Karena jika semua peserta tewas sekarang, maka pengelola Squid Game tidak bisa menjalankan permainan berikutnya, yang mana hal itu akan merugikan pengelola dan para penonton. Seiring jumlah peserta sudah banyak berkurang, lampu akhirnya kembali dinyalakan. Sesuai taktik Gi-hun, anggota tim X langsung merebut senjata staff saat mereka sedang fokus memeriksa peserta yang tewas. Bersama anggota tim X, In-ho langsung menembak mati sejumlah staff. Melihat kebarbaran tim X, Hisun sebagai pengawas langsung memerintahkan para staff untuk mundur dan mengunci pintu asrama. Nah, setelah itu Gi-hun melarang tim X untuk membunuh tim O, karena jika tidak, tim X sama saja dengan staff yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, saat situasinya sudah aman, Gi-hun membentuk tim pemberontak. Yunju lalu mengajari anggota pemberontak untuk menggunakan senjata dengan memanfaatkan pengalamannya sebagai mantan sersan pasukan khusus Korea Selatan. Nah, tak lama kemudian Gi-hun mengamankan seorang staf yang terjebak di dalam asrama yang kita sebut saja dengan nama Song. Usai pintu asrama berhasil dibuka, Song melaksanakan perintah tim pemberontak untuk mengantarkannya ke ruangan kontrol yang menjadi markas dari frontman. Di sisi lain, Myung-gi dan para peserta tidak mau terlibat dalam pemberontakan dan memilih untuk bertahan di dalam asrama. Lantas di tengah perjalanan menuju ruang kontrol, tim pemberontak terus menghadapi pasukan staf yang dikerahkan untuk menghentikan mereka. Dengan memanfaatkan topeng khusus milik Song, tim pemberontak berhasil melewati pemeriksaan keamanan dan memasuki ruangan yang dekat dengan ruang kontrol. Sambil membawa topeng milik Song, Gi-hun sebagai ketua tim pemberontak berjuang mencari ruang kontrol bersama Jung-bae. Sedangkan In-ho dan para anggota tim lainnya bertugas untuk menahan serangan dari pasukan staf. Dalam pencariannya, Gi-hun dan Jun-bae terus menghadapi pasukan staf sehingga stok amunisi mereka pun mulai menipis.
Di waktu yang sama, tim Inho juga akan segera kehabisan amunisi karena mereka terus-terusan melakukan baku tembak melawan pasukan staff. Guna mengatasi masalah ini, Deho ditugaskan untuk mengambil amunisi staff yang tewas di dalam asrama. Nah, singkat cerita, Deho berhasil membawa banyak amunisi dari asrama dan siap memberikan untuk para anggota tim pemberontak yang membutuhkan. Namun di tengah perjalanan, Deho meninggalkan tugasnya karena ia takut mati. Nah, setelah itu Inho dan 2 anggota tim pemberontak lainnya pergi ke arena dekat ruang kontrol demi membantu Gi-hun yang mulai kewalahan. Sampai di lokasi, Inho diam-diam menembak mati 2 anggota tim pemberontak. Lalu Inho menghubungi Gi-hun untuk memberitahu laporan palsu. Akibat laporan ini, Gi-hun percaya kalau Inho dan 2 anggota tim pemberontak lainnya sudah tewas dieksekusi oleh staf. Goblok! Usai berhasil menipu Gi-hun, Inho lalu menggunakan wewenangnya sebagai frontman untuk mengeluarkan perintah eksekusi tim pemberontak. Nah, dari sini si staf tak ragu untuk menghabisi setiap anggota tim pemberontak meskipun mereka sudah menyerahkan diri. Di waktu bersamaan, Hyunju menemukan Deho bertahan di dalam asrama demi menghindari pertempuran. Lalu saat Hyunju bersiap menembak staf yang datang ke asrama, anggota tim X memohon Hyunju untuk tidak melawan demi keselamatannya. Sementara itu, Gi-hun dan juga Jungbae menyerahkan diri karena mereka sudah kehabisan amunisi. Nah, tak lama kemudian frontman datang bersama Hisun. Frontman akhirnya mengeksekusi Junbae guna menghukum aksi Gi-hun sebagai dalang pemberontakan. Dan film season 2 pun akhirnya tamat. Gimana guys, sungguh cerita yang membagongkan bukan? Nah, bagi kalian yang penasaran dengan season ketiganya, komen di bawah guys. Nanti kalau sudah rilis, kita langsung gaskan aja ke alur ceritanya guys. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, hargailah hidupmu di dunia yang fana ini, karena hidup kita hanya sekali. Dan ingat, hidup ini bukanlah permainan, melainkan ibadah sesuai aturan Tuhan. Di sini Mimin pamit mau makan, sampai jumpa di video pekan depan.